Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurdiah dengan NIM 152021035 dari PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Lansa semester 3. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Aceh. Berikut penjelasannya. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diambil atau dimanfaatkan karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam di Indonesia sendiri sangat beragam dan tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya alam sendiri terdiri dari beberapa jenis dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Meski begitu, sumber daya alam tidak boleh hanya dimanfaatkan begitu saja, tetapi juga perlu adanya pelestarian dari manusia yang bertanggung jawab. Kita tentu sadar kalau sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat kaya, mulai dari hutan, laut, minyak bumi, gas, batu bara, hingga emas. Semua kekayaan itu dimiliki oleh Indonesia dan tersebar di berbagai provinsi yang ada, dari Sumatera hingga Papua. Bahkan salah satu paru-paru di dunia ini terletak di Indonesia loh, tepatnya di Pulau Kalimantan. Kekayaan alam berupa hutan tersebut membuat Indonesia menjadi penyumbang oksigen terbesar kedua di dunia. Dari salah satu fakta tersebut, kita bisa melihat bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia itu sangat besar sekali. Nah, kira-kira sudah tahu belum apa aja nih sumber daya alam yang ada di Indonesia? Berikut penjelasan dari Mawar. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang dapat didaur ulang dan ketersediaan di alam tidak terbatas. Contohnya dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air, udara, tanah, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya yang tidak bisa didaur ulang, alias akan habis jika diambil terus-menerus. Beberapa contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu gas, minyak bumi, emas, timah, tambang, batu bara, dan besi. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan asalnya. Selain itu, berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya dari sumber daya alam hayati yaitu sapi, ayam, kambing, tumbuh-tumbuhan seperti jagung, padi, ubi, lalu dan ikan-ikanan dan lain-lain. Kemudian sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya sumber daya alam dari jenis yang satu ini yaitu minyak bumi, air, matahari, tambang, emas, dan lain-lain. Macam-macam sumber daya alam di Indonesia serta kegunaannya. Dari penjelasan tersebut, Mawar udah menjabarkan secara singkat tentang pengertian dan jenis-jenis sumber daya. Sekarang Mawar akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam Indonesia serta kegunaannya. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak. Yang pertama, sumber daya alam hutan. Seperti yang sudah Mawar sebutkan di awal, Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang oksigen terbanyak di dunia. Bahkan Indonesia dikenal mempunyai paru-paru bumi dan berada di hutan Kalimantan. Akan tetapi, sayangnya dari waktu ke waktu hutan Indonesia mengalami kerusakan hingga luasnya pun berkurang. Fungsi dari sumber daya alam hutan itu sendiri yaitu untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup beserta menciptakan oksigen yang bagus bagi lingkungan sekitar.
Yang kedua, sumber daya alam laut. Selain terkenal dengan paru-paru dunia, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang dipisahkan oleh luasnya lautan di sekelilingnya. Dengan luasnya lautan yang berada di Indonesia, potensi alamnya pun sangat besar, sehingga potensi ikan laut di Indonesia mencapai sekitar 6 juta ton per tahun. Banyaknya ikan yang berada di lautan Indonesia tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan budidaya ikan. Selain itu, potensi sumber daya alam laut di Indonesia juga berguna untuk kegiatan pariwisata. Pantai-pantai indah yang berada di berbagai daerah di Indonesia bisa menjadi tempat wisata yang bagus sehingga membantu dalam perkembangan ekonomi negara. Yang ketiga, sumber daya alam batu bara. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang mungkin sering kali kamu dengar di berita televisi maupun media. Ya, Indonesia menjadi negara kelima terbesar di dunia yang menghasilkan batu bara. Daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia berada di Pulau Kalimantan. Apa sih sebenarnya kegunaan sumber daya alam yang satu ini? Nah, batu bara mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya dapat menjadi sumber bahan bakar, pembangkit listrik, hingga membantu industri-industri lain seperti industri kertas, industri baja, industri aluminium, dan lain-lain. Yang keempat, sumber daya alam minyak bumi. Selain batu bara, minyak bumi juga kerap digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Lalu, seberapa besar sih sumber daya alam minyak bumi di Indonesia? Tanggal 19 Januari 2021, cadangan minyak bumi di Indonesia akan tersedia hingga 9,5 tahun mendatang. Lalu, cadangan gas bumi di Indonesia mencapai 19,9 tahun. Sudah kebayangkan berapa besar sumber daya alam minyak bumi di Indonesia. Akan tetapi, patut diingat jika kalau ini hanya bertahan selama 9 tahun. Dan minyak bumi termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sementara itu, di sisi lain, potensi sumber daya alam Indonesia, minyak bumi ini mengalami penurunan di tiap tahunnya. Dengan demikian, maka Indonesia melakukan kegiatan impor minyak bumi. Yang kelima, sumber daya alam gas. Seperti minyak bumi, sumber daya gas alam di Indonesia juga memiliki cadangan yang sangat banyak. Bahkan, diperkirakan cadangan gas ini sampai 2,8 triliun meter kubik. Dan apa kegunaan gas di Indonesia? Gas juga bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tenaga gas, atau uap. Selain itu, gas juga bisa digunakan untuk kebutuhan hotel, restoran, dan lain-lain. Bahkan, sumber daya alam juga bisa dipakai untuk bahan baku pabrik pupuk, obat-obatan, plastik, cat, dan lain-lain. Berikut adalah daerah dan sumber daya alam yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Yang pertama, Kalimantan. Hutan, gas alam, batu bara. Kemudian Sumatera, hutan, batu bara, gas alam. Dan Jawa Tengah, gas alam. Jawa Timur, gas alam. Riau, gas alam. Maluku, gas alam. Papua, emas dan gas alam. Sulawesi, nikel. Kemudian Mawar akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang ada di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, tambang, timah hitam, dan gas alam. Selain itu, terdapat pula sumber daya alam yang berasal dari hasil hutan seperti kelapa sawit, cengkeh, coklat, kemiri, kopi, dan karet. Sumber daya alam di Aceh. Yang pertama, pertanian. Pertanian di daerah Aceh menghasilkan beras, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian perikanan. Hasil perikanan di daerah Aceh terdiri dari perikanan darat dan perikanan laut. Potensi perikanan laut di daerah Aceh cukup menjanjikan, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sektor perikanan di Aceh akan lebih banyak
apabila dikembangkan dengan menggunakan peralatan modern dan canggih. Kemudian kawasan hutan lindung. Ada 2 jenis tanaman yang akan ditanam. Tanaman buah semusim seperti duku, durian, rambutan, langsat, dan jengkol. Sementara untuk tanaman kayu alam adalah meranti, medang, dan ceramai. Kedua jenis tanaman ini ditanam dengan jumlah yang tidak sama, yakni 40 berbanding 60. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok penghasilan hasil hutan, baik untuk hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu. Kemudian perairan. Potensi perairan Aceh cukup besar, dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik tenaga air, yaitu PLTA, yang berlokasi di Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Kemudian peternakan. Pada sektor peternakan di daerah ini menghasilkan ternak sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, dan itik. Ada juga perkebunan. Bidang perkebunan Provinsi Aceh menghasilkan kemiri, coklat, karet, kelapa sawit, kelapa, cengkeh, kopi, pala, nilam, pinang, lada, tembakau, tebu, dan randu. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan warga Aceh seperti bawang, cabai, kubis, kentang, kacang panjang, tomat, ketimun, pisang, mangga, durian, jambu biji, pepaya, rambutan, nangka, dan melinjo. Kemudian ada pertambangan. Daerah Aceh memiliki bahan tambang seperti minyak bumi, batu bara, tambang, timah hitam, dan gas alam. Selain itu juga Aceh memiliki tambang emas di daerah Aceh Besar, Aceh Tengah, Pegi, dan Aceh Barat. Ada juga tambang biji besi terdapat di daerah Aceh Besar, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Kemudian ada tambang mangan terdapat di daerah Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tenggara. Ada juga tambang biji timah, batu bara, dan minyak bumi terdapat di Aceh Timur dan Aceh Barat, yakni di daerah Rantau, Kuala Simpang, Perla. Kemudian ada juga tambang gas alam di daerah Lok Sukun dan Kabupaten Aceh Utara. Kemudian sumber daya alam yang ada di Aceh yaitu pariwisata. Daerah istimewa Aceh memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk dapat berkembang menjadi lebih baik, terutama wisata bahari, wisata alam, dan wisata sejarah. Dan ada juga industri. Dalam bidang industri, daerah Aceh mempunyai potensi cukup besar, terutama industri perkebunan, hasil hutan, dan pertanian. Jenis industri yang lain meliputi makanan, minuman, dan tembakau, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kayu, bambu, rotan, dan sejenisnya, industri kertas dan barang-barang dari kertas, industri kimia dari barang-barang kimia, industri logam dari barang-barang logam. Hasil produksi komoditas industri utama berupa kayu, semen, pupuk, dan kertas. Nah, setelah penjelasan berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Aceh, kita bisa lihat bahwa begitu kayanya Indonesia dengan sumber daya alamnya. Jadi, kita sebagai manusia harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebaik mungkin dan jangan pernah untuk berpikir merusaknya. Sekian penjelasan dari Mawar mengenai sumber daya alam di Indonesia dan juga sumber daya alam yang ada di Aceh. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mau ucapkan terima kasih dan maaf atas segala kesalahannya. Mau akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.